Hah? La. Karir. Hurrimu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairi. La. Baik, ahsantum. Ya. Hurrimu alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Jadi Allah mengharamkan bangkai, darah, walahmal khinzir. Lahmal khinzir ini babi. Khinzirun. Anta kal khinzir. Ya, kamu seperti babi. Ya. Wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang telah disembelih, ya, yang disebut selain nama Allah. Jadi di sini hadis ini sifatnya mentaksis ya para santri. Artinya ada ayat yang secara umum mengharamkan bangkai dan darah. Kemudian hadis ini hadir untuk mentaksis. Artinya apa? Ada mustasna, ada pengecualiannya, ada dispensasi yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, makanya ketika kita membaca hadis, ya jangan terburu-buru dulu. Ya, kita harus dengarkan syarahnya oleh a'immah mufassir hadis. Ya, begitu juga ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Membaca ayat as-sariqa was-sariqatu faqata'u aydihuma. Oh, pas dapat pencuri bilang potong tangannya. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan dipotong tangannya. Jangan dulu, ada hadis yang mentaksis berapa minimalnya atau nominalnya yang dicuri. Sama seperti ketika membaca ayat hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya. Jangan seketika dapat bangkai, semua jenis bangkai haram. Ya. Pokoknya haram, dapat darah haram. Ya. Begitu juga ketika kita dalam kondisi darurat mendapatkan lahmal khinzir, boleh dimakan apa tidak? Boleh. Ya, kemudian wa ma uhilla li ghairillah, dan apa yang disembelih yang tidak disebut nama Allah. Ini perlu dirinci. Ya, jangan ketika melihat orang yang pakaiannya biasa-biasa atau mungkin dia jahil dalam perkara agama, seketika kita mengatakan haram. Ya, tidak boleh dan seterusnya. Ini perlu rincian dan kajian yang mendalam, apalagi ketika kita memvonis orang lain. Tapi para santri, ya, antum pernah melihat ikan? Pernah. Belalang? Pernah. Sudah pernah makan bangkai ikan? Sudah pernah makan bangkai belalang? Sudah pernah makan hati? Pernah. Makan limpa? Pernah. Iya. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Biasanya kita ambil makanan di hidangan itu biasa ya kita anggap itu daging semua. Apalagi kalau kita beli ayam geprek ya, biasanya itu kelihatan daging. Pas dimakan, apa keras ini, ternyata hati. Hadis ini muncul, ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan pelajaran yang sangat besar. Ya, ketika Allah Subhanahu Wa Taala dalam konteks secara umum Nabi kemudian memberikan taksis. Ini menunjukkan bahwa hadis itu betul-betul adalah syarah Al-Quran. Al-Quran tidak akan bisa dipahami oleh manusia tanpa ada syarah dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin ketika Allah mengatakan haram, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Ya.
kemudian kita tidak membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempelajari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang mengatakan kami hanya ikut Quran, Al-Quran sudah cukup bagi kami, ya, dijadikan pedoman. Makanya ada, ya, kelompok, ada firqah itu namanya firqah ingkarus sunnah. Mereka tidak mau menjadikan hadis itu sebagai pegangan, cukup baginya Al-Quran. Mereka juga baca ayat, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Dia baca hadis-hadis, tapi selalu dianggap keliru. Katanya hadis itu tidak cukup bagi kami, yang cukup bagi kami itu Quran. Ya. Dia baca Quran, katanya Al-Quran ini sudah cukup bagi kami. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, orang ini menyusahkan diri, kelompok ini menyusahkan diri. Ya, nanti kalau dia bersesuaian dengan Quran, hanya tes Quran yang tidak disyarah oleh hadis, bagaimana mungkin dia bisa memahami ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada kadangkala bangkai itu halal, dan ada kadangkala darah itu halal. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa uhiltu lana maitatan wadaman. Nah, yang kita jelaskan tadi sudah insyaallah sangat jelas. Ya. Tapi kalau hanya baca Quran, semua bangkai haram, semua darah haram. Ya, kecuali darah haid, darah nifas.